Alasan lainnya adalah banyak pekerjaan berulang menggunakan komputer. Pekerjaan itu kita bisa otomasi. Python yang bisa bantu kita untuk membuat program. Jadi Python itu adalah program untuk membuat program. Ini termasuk bahasa formal. Jadi harus persis seperti itu. Kalau caranya memang harus pakai japit dengan tanda petik yang sama, ya harus seperti itu. Nggak bisa dimodifikasi. Komputer tidak cukup pintar untuk hal itu. Alasannya kenapa? Karena pada saat mengaudit kita ketemu data yang bentuknya macam-macam, lalu kita butuh satu tools yang bisa menyatukan berbagai data itu. Jadi satu file Excel misalnya, atau jadi satu format tertentu lah yang seragam. Sehingga kita lebih mudah untuk mengolah datanya. Alasan lainnya adalah banyak pekerjaan berulang menggunakan komputer. Pekerjaan itu kita bisa otomasi. Kriteria pekerjaannya dikerjakan menggunakan komputer, dikerjakan berulang-ulang saat mengerjakan nyaris nggak perlu berpikir. Lalu program itu kita bisa buat sendiri. Kita bisa minta orang juga membuatkan atau kalau sudah ada ya kita bisa pakai yang sudah ada. Tapi kalau belum ada, kita bisa bikin sendiri dan tidak sulit. Ada Python yang bisa bantu kita untuk membuat program. Jadi Python itu adalah program untuk membuat program. Sederhananya begitu. Nah, karena itu kita perlu belajar beberapa konsep pemrograman, dalam hal ini Python, agar lancar untuk tujuan tadi, mengotomasi atau menggabungkan data dari berbagai sumber. Tantangannya setelah, oke nih, oke lah, Python atau apapun lah kita belajar. Tantangannya adalah bahasa pemrograman itu semuanya bahasa formal. Bahasa formal adalah lawan dari bahasa natural. Bahasa formal itu seperti rumus matematika. Semua orang di dunia asal bisa membaca rumus ini, maka dia tahu apa yang harus dikerjakan. Atau ini deh, Pitagoras. Mau di Afrika, mau di London, mau di Indonesia, mau dimanapun, kalau dia ngerti B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, maka dia dia bisa menghitung misalnya A. Nah, bahasa formal seperti itu, seperti rumus matematika. Bahasa formal itu bahasa yang kaku, bedanya dengan kalau bahasa natural, bahasa manusia itu seperti sekarang ini. Bahasa manusia ini bahasa natural, bahasa natural. Bahasa natural misalnya hitung A jika kita tahu B dan C, itu bahasa natural. Jadi itu bisa diganti dengan A adalah hasil dari C ditambahkan dengan B, misalnya gitu ya. Itu bahasa natural. Jadi bahasa natural banyak sekali interpretasi, satu kalimat atau satu kata banyak sekali terjemahannya, dan sebaliknya untuk menyampaikan satu pesan, kita bisa berbagai macam skenario. Kita bisa pakai banyak metode, banyak kata, banyak bahasa. Nah, kalau bahasa natural seperti itu. Kalau bahasa formal, kaku. Seperti rumus matematika tadi ini. Ya B pangkat 2 ya berarti kita harus mengkalikan dia dengan dirinya sendiri sebanyak sekali misalnya gitu ya. Bahasa pemrograman seperti itu. Bahasa pemrograman itu kaku. Jadi kalau caranya seperti ini ya, ya kita harus ngetiknya seperti ini. Kita nggak bisa ngetik dengan bentuk yang lain karena komputer tidak sepintar itu. Jadi kenapa kita perlu belajar sampai perlu belajar bahasa pemrograman karena sayangnya komputer itu tidak sepintar itu, tidak bisa mengetahui kata atau makna kalimat kita. Jadi kita harus ngomong dengan bahasa yang baku, dengan bahasa yang formal, dengan rumusan atau dengan urutan tertentu. Nah, bahasa formal itu seperti itu. Kita alasannya seperti itu, kenapa kita perlu belajar basic. Lalu alasan lainnya adalah ini kelas ini disiapkan untuk kelas ini diadakan untuk menyiapkan nanti pada saat awal tahun atau pada saat kita mulai pemeriksaan laporan keuangan supaya kita ready dengan keterampilan dasar untuk keterampilan dasar Python yang kita akan gunakan untuk web scraping atau convert PDF ke Excel atau ngambil database atau membandingkan data. Alasan lainnya seperti itu. Kita akan pakai Jupyter Lab. Saya asumsikan semuanya sudah install Anaconda sehingga kita bisa langsung buka Jupyter Lab. Jupyter Lab itu adalah tempat kita untuk mengetik kode. Jadi cara membukanya kalau pakai Windows bisa di search
lalu diketik Anaconda, Anaconda. Lalu ada Anaconda PowerShell Prompt, ini diklik aja, nanti akan terbuka semacam command prompt ya, atau konsol atau terminal seperti ini, yang hitam putih ini. Lalu di sini diketik Jupiter Dash Lab, Jupiter Juliet Ultra Papa Yankee, bukan India ya, Yankee Tango Echo Romeo Dash Strip atau minus Lab LAB 5 Alpha Beta, 5 Alpha Bravo. Lalu di enter, nanti dia akan buka browser, membuka Jupyter Lab-nya. Jadi asal kita punya browser, ini dia sudah berproses. Dia terbuka di sebelah sini. Dia nggak perlu install hal lain lagi selain Anaconda dan browser ya. Nah, ini namanya Jupyter Lab. Nanti di sini kita mengetikkan kode Python-nya, teks Python-nya. Nanti di sini juga mudah-mudahan berapa minggu depan ya. Kalau kita mau convert PDF ke Excel, kita pakai ini juga. Ada beberapa tools lain untuk mengetik kode Python, tapi yang paling mudah menurut saya ini. Jadi mudah-mudahan bisa diikuti ya. Saya kasih waktu 2 menit ya. Untuk yang belum membuka, silakan dibuka. Caranya adalah saya ulangi lagi. Kalau pakai Windows, di search itu di dekat logo Windowsnya, di search, ketik aja Anaconda. Lalu muncul Anaconda PowerShell Prompt seperti ini kelihatannya. Itu diklik aja. Begitu diklik nanti akan terbuka command prompt seperti ini, hitam putih seperti ini. Lalu di situ kita ketik Jupiter Dash Lab. Lalu di enter. Jupiter dengan Yankee ya, bukan India ya. Jupiter Min Lab. Lalu di enter. Nanti akan membuka. Ditunggu sebentar, nanti akan terbuka browsernya. Jadi seperti itu. Nanti. Silakan ya 2 menit ya sampai 32 ya. Tidak bisa. Oke. Tunggu ya, saya lihat dulu. Oh ya. Coba gini. Tunggu, saya tutup dulu saya punya ya. Tutupnya di Ctrl C aja ya kalau berhasil nanti ya. Ctrl C. Tahan Ctrl dan C. Ketik gini. PIP spasi Jupiter Lab. Tapi tanpa dash ya. Jadi Jupiter Juliet Ultra Papa Yankee Tango Echo Romeo 5 Alpha Bravo. Lalu di enter. Eh, kok pip pip spasi install dengan double L spasi Jupyter Lab. Coba lakukan itu dulu. Pip, saya di ini ya. Di chat ya. Pip spasi install spasi Jupyter Lab. Pip install Jupyter Lab. Intinya gini deh. Python itu anggap saja satu seperti Excel. Lalu di dalam Excel itu banyak add-on atau tambahan program tambahan yang berjalan di atas Excel. Seperti kalau yang paling umum itu fungsi terbilang. Kita kan Excel tuh nggak menyediakan terbilang dalam bahasa Indonesia ya 1.535.000 misalnya itu nggak ada. Dari angka jadi teks itu kan nggak ada. Lalu banyak orang membuat add-on library Excel untuk melakukan hal itu. Biasanya namanya fungsi terbilang. Jadi kita tinggal download di internet. Oh ya bisa. Ya sepertinya belum terinstall. Seingat saya harusnya di Anaconda sudah deh, tapi sudah. Caranya menginstal gitu. Nah, Jupyter Lab ini adalah salah satu library di Python. Jadi Python itu semacam Excel. Nah, Jupyter Lab ini anggap seperti fungsi terbilang di Excel. Nah, kekuatannya Python salah satunya adalah banyak sekali library untuk mengotomasi pekerjaan atau untuk olah data.
Atau kalau yang belakangan ini rame untuk GPT-GPT itu banyak sekali, banyak library seperti itu. Jadi kalau kita pakai Python, nanti selain untuk kebutuhan instan kita, misalnya convert PDF jadi Excel, kita juga siapa tahu di masa depan mau bikin analisa yang lebih kompleks, pakai machine learning misalnya, pakai AI, itu Python punya banyak library untuk itu. Jadi kalau kita sekarang belajar ini bisa akan kita pakai seterusnya. Karena Python adalah bahasa paling populer untuk itu, untuk olah data ya, atau untuk mengotomasi pekerjaan. Python bukan yang tercepat, tapi paling mudah untuk dibuat, sehingga populer. Karena populer, dia jadi makin populer karena makin banyak orang masuk dan makin banyak orang membuat library. Misalnya nih, kita auditor punya kebutuhan apa yang sering. Misalnya convert PDF lalu membandingkan dengan database misalnya. Itu sampai saat ini belum ada. Nanti bisa jadi ada auditor yang cukup tahu Python, dia bisa menggabungkan, dia bisa bikin program sendiri, bisa bikin library Python sendiri untuk melakukan hal seperti itu. Jadi apa tadi? Kekuatannya Python di situ. Nah, salah satu library-nya adalah Jupyter Lab ini. Jadi silahkan mudah-mudahan mudah-mudahan bisa lanjut ya. Kalau terbuka di browser seperti ini, saya tutup dulu. Ini kita sudah siap bekerja. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita membuat notebook. Anggaplah notebook itu file Excel. Jadi kalau Jupyter Lab ini Excelnya, notebook itu file Excelnya. Cara membuat notebooknya, nanti kita menulis kodenya di notebook tadi. Cara membuat notebooknya itu kalau di halaman awal ini launcher, kita bisa klik notebook Python 3 ini. Atau dari menu file, new, notebook. Itu bisa. Sama aja. Nanti terbuka seperti ini. Kita diminta milih kernel. Kernel itu bahasa pemrograman apa yang mau kita pakai. Karena saya punya beberapa seperti R43, ada juga Python. Jadi ada terlihat pilihannya. Tapi yang jelas ada Python. Jadi dan kita akan menggunakan Python. Jadi pilih aja Python. Kita klik select. Nah, ini kita sudah siap bekerja. Ini namanya notebook. Notebook ini kita bisa save. Caranya file save notebook atau save notebook as, atau juga ada icon save di sini di pojok kiri atas yang seperti disket ya. Ini save. Kita bisa rename biar lebih mudah, kita rename aja ya. Rename file misalnya satu. Satu ekstensinya tuh ipynb. Itu nggak usah diganti. Jadi satu, lalu klik rename. Nah, sudah berubah. Jadi ini notebook. Notebook ini nanti kita bisa buka ulang seperti file Excel ya. Atau kita bisa serahkan ke teman atau ke orang lain. Atau kita juga bisa minta dari orang lain. Jadi nanti di akhir hari, kalau kita sudah membuat program Python-nya, kode Python-nya yang ada di notebook ini, kita bisa pakai lagi di masa depan untuk kebutuhan yang sama ya. Misalnya ngambil data dari database aset. Itu kan database-nya di semua audit itu kurang lebih sama ya. Jadi di masa depan kalau kita mengaudit lagi, kita bisa pakai lagi notebook itu. Atau kalau ada teman yang sudah bikin, kita tinggal minta dari dia notebooknya. Kita tinggal minta, nanti kita bisa jalankan notebook itu. Jadi notebook ini anggaplah seperti file Excel, satu file Excel yang kita bisa buka, kita bisa edit kalau mau, atau kita bisa lihat aja hasilnya seperti apa. Kalau kita nggak perlu ngedit atau nggak mau ngeditnya, bisa seperti itu. Dan notebook ini sebenarnya sudah satu program sendiri, satu program komputer. Jadi kita bisa klik dengan satu klik
nanti ada di menu run, terus run all cell. Satu klik ini yang akan menjalankan semua kode pattern-nya. Jadi misalnya kode pattern itu satu mengambil data dari database, dua mengkonvert ke Excel, tiga dari Excel membandingkan dengan Excel yang lain. Itu kan ada berapa? Ada tiga hal yang dikerjakannya. Cukup dengan satu klik, maka tiga pekerjaan itu akan dikerjakan sekaligus. Akan dikerjakan oleh notebook ini, akan dikerjakan oleh Python. Jadi notebook ini sudah sama seperti program sebenarnya. Sudah minim intervensi lah. Ya intervensi kita yang kita lakukan manusia hanya klik aja. Hanya mengklik satu tombol. Itu aja. Nanti saya kurang tahu berapa minggu lagi mungkin kita akan sampai di mana kita bisa bikin penjadwalan di schedule. Jadi notebook ini atau program Python ini bisa kita minta untuk dijalankan berulang-ulang. Misalnya tiap jam 12 malam dia akan misalnya download data dari LPSA contohnya ya, dari LPSA atau tiap 6 bulan sekali dia akan download data dari LPSA. Itu bisa bisa di schedule. Jadi yang kita kerjakan nanti ini bikin program sebenarnya. Tapi nggak usah khawatir, caranya gampang kok. Tidak banyak yang dilakukan kok. Oke ya, kita mulai dengan target pertama kita adalah operasi matematik, operasi aritmatik. Kita sudah bisa buka Jupyter Lab ya, sudah bisa buka notebook, atau saya berikan waktu 2 menit untuk membuka notebook ya, membuat notebook ya, membuat dan menyimpannya. Jadi kalau ada di sini, saya ulang lagi ya, nanti silakan coba. Bisa yang paling gampang ini aja sih. Di launcher ini, saya tutup dulu. Ada notebook paling atas yang dengan icon warna orange ini. Lalu klik Python 3 akan membuat notebook. Lalu di save, di rename dan di save ya. Nama notebooknya supaya gampang kita cari lagi. Bisa save notebook atau save notebook S. Saya coba save notebook S ya. Seperti ini lalu kita rename aja. Misalnya 2. Rename yang sebelah kirinya titik ya. Jadi titik IPYNB tidak usah di rename. Jangan dirubah itu. Lalu klik save. Save ya. Lalu sudah. Itu ya. 2 menit ya. Sampai 4 ya. Silahkan. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Selanjutnya kita akan ke, bila sudah, aritmatika. Aritmatika ini maksudnya kita menjadikan pattern seperti kalkulator ya. Jadi satu tambah satu. Ini kode pattern. Satu tambah satu itu nggak usah pakai sama dengan ya. Satu tambah satu gitu ya. Kayak kalkulator. Untuk menjalankan, mengeksekusi kode pattern ini, jadi urutannya kan gini. Teks. Teks ini lalu akan dibaca oleh Python, lalu Python menginstruksikan ke komputer, ke CPU untuk melakukan sesuatu. Seperti ini, berarti dari teks ini, dari kode ini, kita minta Python untuk memerintahkan komputer menghitung satu tambah satu. Cara menjalankan kode ini, jadi ada di atas sini ada tombol segitiga, kayak play ini, bisa bisa klik ini, run, atau bisa juga di keyboard tahan shift, tekan enter. Nah, seperti itu. Jadi, saya jelaskan ya. Tempat kita mengetik kode ini nama resminya cell. Di Jupyter Notebook ada namanya cell. Cell itu baris seperti ini. Ini bisa banyak banyak kode ya, bukan hanya satu tambah dua, satu kali lima misalnya. Bisa banyak baris kode ya, bukan hanya satu. Bisa serobot baris, tapi Python akan mengeksekusi menjalankan kode yang ada di satu sel ini. Jadi gitu. Di satu sel ini, kalau kita jalankan berarti
Jadi kode di atas ini satu tambah satu nggak akan dijalankan. Yang di sel berbeda tidak akan dijalankan oleh Python. Jadi yang ada di sel yang sama aja. Misalnya gini ya, ini kan belum banyak yang menarik sih, tapi bisa banyak bisa banyak kode seperti ini. Kalau sel dijalankan, maka kalau selesai, kalau berhasil, kalau nggak ada error ya, ini akan saya contohkan error ya, ini akan error. Nah ini error. Error biasanya ditandai dengan di bawah sel itu ada area berwarna merah, lalu di dalam area itu ada pesan kesalahannya, error message-nya. Seperti ini, satu is isn't recognized as an internal or external command, ya, bla 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 lah. Ini karena saya menambahkan tanda seru di depan satu supaya error. Kalau error seperti ini. Kalau tidak error, maka di atas kodenya itu akan seperti ini. Nggak ada warna merah. Lalu di atasnya ada, di atas sel tadi ada kurung siku dengan angka di tengahnya. Ini angka 5 ya, kurung siku 5. Kalau kode sudah di sel sudah dijalankan, maka ada urutan sel itu dijalankan urutan keberapa. Tapi itu kita nggak perlu pikirkan itu. Yang saya mau jelaskan adalah kalau belum ada angkanya seperti ini berarti belum dijalankan. Kalau kode atau sel sudah dijalankan, maka di atas, di kurung siku di atas selnya sudah ada angkanya. Mau error tidak error ya. Kalau error pun tetap ada angkanya. 6. Walaupun yang di bawah ini nggak ada angkanya. Kalau kodenya oke, maka di bawah ini misalnya di atas sel ada angka 7, di bawahnya juga ada angka 7. Seperti ini. Outputnya adalah 6. 6 karena 1 tambah 5. Jadi Python memerintahkan komputer untuk menghitung 1 tambah 5 sama dengan 6. 1 tambah 2 ini dihitung sama Python sama komputer. Hanya saja ini keterbatasannya si Jupyter Lab ya. Hanya menampilkan yang terakhir aja. Tapi ini nggak akan terlalu mengganggu kok. Ini intermes, ini pengetahuan aja. Nah, caranya seperti itu. Enaknya notebook atau Jupyter adalah kita bisa kita bisa bikin jembatan keledai. Jadi kode yang banyak, langkah-langkah kerja yang banyak, kita bisa bagi per sel-sel seperti ini. Misalnya 1 tambah 2 berapa? Hasilnya kita tampung dulu di variabel, nanti kita beli variabel, lalu variabel itu dikalikan dengan angka lain misalnya. Jadi di contohnya seperti di Excel, kita bisa ada step by step. Kalau formulanya terlalu kompleks, kita bisa ada menu Excel untuk memperlihatkan kita per langkah formula itu ngapain, hasilnya seperti apa. Nah, kalau Jupyter Notebook, salah satu kekuatannya adalah seperti itu. Sehingga pada saat terutama belajar Python, itu membantu sekali. Atau pada saat kita, contohnya di audit mengolah data, itu membantu sekali karena kita ngerti, oh dari database datanya 1.000, setelah kita gabungkan dengan Excel jadi 1.500, misalnya gitu. Jadi kalau nanti ada kesalahan atau ada ketidaksesuaian, kita bisa urutkan nih, kita bisa lihat output masing-masing sel ini. Kita bisa lihat, oh kode mengambil data dari database, hasilnya udah benar nih 1.000. Nah, waktu kode mengambil data dari Excel, harusnya Excel 500 nih, tapi ternyata kodenya hanya kasih keluar 100 data. Sehingga di akhir nanti total data cuma 1.100. Nah, jadi kita bisa tahu, oh yang error ini pada saat ngambil data dari Excel. Seperti itu. Itu keunggulannya Jupyter Notebook. Nah, ini contohnya adalah kita melakukan operasi aritmatik. Aritmatik, ya tambah kurang kali bagi ya, gitu ya. Dan ada beberapa hal lain seperti 1 tambah 2 kali 8. Misalnya gini ya. Berlaku rumus Kuruka-Bataku ya. Kurung kali bagi tambah kurang ya. Kalau di komputer ya. Di kalkulator ya. Jadi kalau kita mau hasil tertentu, kita bisa pakai kurung. Seperti itu.
Aritmatik semuanya ya. Bisa ada pembagian juga. 10 bagi 3 misalnya. 3,3 ya. Bisa. Atau yang nanti akan berguna adalah contohnya ini. Modulus 10 modulus 6 4. Modulus itu sisa hasil pembagian. 10 kalau dibagi 6 itu kan satu ya. Paling dekat satu ya. Nah, sisa dari 1 kali 6 adalah 4. Jadi kalau modulus 10 10 modulus 5 hasilnya 0. Karena 10 dibagi 5 kan 2 bulat. Nggak ada sisanya nih. 5 kali 2 kan 10. Jadi 10 kurang 10 kan 0. Jadi bulat. Modulus. Kit- Di beberapa kesempatan nanti kita akan gunakan itu modulus. Misalnya ganjil genap. Ganjil genap. Kalau genap itu kan modulus 2. Kalau modulus 2, kalau di modulus 2 0, maka dia genap. Kalau di modulus 2 dia bukan 0, misalnya 1, berarti dia ganjil. Jadi fungsinya nanti seperti itu, ada modulus ini. Jadi aritmatika seperti ini. Tambah kurang kali bagi, ada juga modulus. Pokoknya operasi matematika lah. Secara umum itu bisa kita kerjakan di Python. Jadi ini aneh. Silakan mencoba sendiri operasi ini. Caranya seperti tadi ya, diketik di sel ini otomatis akan menambah sel ya. Atau kalau menambah sel itu bisa di atas itu ada tanda plus di sebelahnya disket, bisa seperti ini. Atau juga gimana ya? Di ini ada klik to add cell juga bisa. Ada beberapa metode untuk nambah sel. Di sel kita ketik seperti ini. Buka kurung ya. 10 min 4 untuk perkalian pakai asterik ya, yang di angka 8 kalau di keyboardnya. Bagi 5 kali 5 bagi 2 tambah 9 kurang 8. Nah, seperti ini. Silakan dicoba sendiri, dijalankan ya kodenya. Ini satu menit aja ya, sampai 54. Silakan. Saya harap bisa ya. Enggak sulit kok. Kode Python rata-rata seperti ini kok, satu baris. Nggak, tidak sesulit itu. Selanjutnya adalah teks. Teks itu, oh ya, saya sisipkan sedikit ya. Di sel ini bisa dua jenis. Satunya kode, kita bisa mengetik kode. Satunya adalah Markdown. Markdown ini teks. Ini teks. Jadi hasilnya teks seperti ini. Bukan kode Python. Kalau Markdown itu teks aja. Jadi kalau di tampilan normal ya, seperti ini. Di bagian atas menu di sebaris dengan disket save ini. Agak kanan, agak di tengah lah. Itu ada pilihan apakah kalau kita sorot di selnya ya. Apakah sel itu akan jadi kode Python atau jadi Markdown atau raw, tapi raw jarang. Kalau Markdown, maka kita bisa mengetik teks seperti ini. Markdown itu mirip dengan apa ya? Kalau di WhatsApp kan untuk tebal kita pakai tebal ya. Ini tebal. Teks yang diapit oleh asterik itu kalau nggak salah atau dua asterik ya. Kalau tebal ya. Oh, itu asterik. Kalau di WhatsApp itu Markdown. Jadi teks biasa dengan format tertentu maka dia akan ditampilkan berbeda. Misalnya yang di atas ini teks biasa aja, tapi karena didahului dengan tanda pagar, maka dia akan menjadi tebal seperti judul. Jadi header. Kalau dua tanda pagar, dia tebal tapi oh ya tebal dan besar. Kalau dua tanda pagar tidak sebesar yang satu tanda pagar. Itu Markdown. Di di notebook bagusnya itu Markdown itu gunanya untuk
memberikan keterangan. Misalnya kode, oh ini kode di bawahnya akan menjelaskan tentang teks. Kode di bawah ini menjelas tentang teks atau string. Jadi selain ada kode Python, kita bisa juga kasih keterangan kode ini ngapain sih. Sehingga di masa depan, kalau kita mau pakai lagi, atau kalau kita baca punya orang, kalau dia memberikan keterangannya, kita ngerti, oh ini mau ngapain. Atau kita bagi per langkah, misalnya, oh bagian ini sampai ini ngambil data dari database, bagian kode ini sampai ini ngambil data dari PDF, seperti itu. Jadi kalau misalnya, oh saya mau jalankan aja yang ngambil data dari database aja, lalu saya mau lihat hasilnya dulu, seperti itu. Kita tahu, oh bagian kode ini mengerjakan apa. Istilahnya dokumentasi lah. Dokumentasi maksudnya penjelasan atas kodenya. Untuk yang lebih kompleks nanti bisa macam-macam ya. Kita bisa bikin laporan dari notebook ini dengan gambar segala macam ya. Oke, itu intermezzonya. Jadi kelebihan lainnya notebook adalah kita bisa kasih teks Markdown, teks dengan format tertentu. Markdown. Sekarang kita akan bahas tentang teks. Teks itu diapit tanda kutip, mau satu kutip ataupun dua kutip. Jadi ini teks. Kalau kita jalankan kodenya seperti ini. Ini teks aja. Satu apostrof juga bisa. Ini juga teks. Bisa juga. Satu, satu tanda petik ya. Jadi nggak ngaruh. Tapi jangan digabung aja. Jangan digabung. Bisa di depannya pakai satu petik, di belakang pakai dua petik. Atau sebaliknya ya. Misalnya di depannya pakai dua petik, di belakang satu petik. Itu error. Python bingung nih. Ini apa? Ini apakah teks atau apa? Kan dia bilang error EOL eh, end of line nih kalau EOL while scanning string literal bla 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 gitu lah. Ini termasuk bahasa formal. Jadi harus persis seperti itu. Kalau caranya memang harus pakai diapit dengan tanda petik yang sama, ya harus seperti itu. Nggak bisa dimodifikasi. Komputer tidak cukup pintar untuk hal itu. Kalau manusia kita ngerti, oh ini salah ketik aja nih. Harusnya dua tanda petik, tapi dia salah ketik satu tanda petik. Kalau manusia cukup pintar untuk itu, tapi komputer tidak. Jadi bahasa pemrograman itu bahasa formal, maksudnya seperti itu. Kalau memang harus pakai satu petik ya satu petik, nggak boleh dua. Seperti ini ya. Teks bisa digabungkan. Jadi kita bisa pakai tanda tambah. Ini tambah teks. Jadi digabung. Seperti di Excel juga. Kan kita bisa menggabungkan. Cuma kalau di Excel pakai dan kalau nggak salah. Kalau di Python pakai tanda plus. Ini spasi ya. Lalu tutup petik lagi. Tambah satu petik teks. Ini bisa digabungkan. Asal dalam satu teks ini dibuka dan ditutup oleh tanda petik yang sama. Artinya itu aja. Teks ini bisa digabungkan. Ini belum kelihatan berguna, tapi nanti akan berguna kalau menggabungkan paling gampang itu atau paling sering ditemukan misalnya link atau URL. URL itu kan biasanya formatnya sama ya. Beberapa teks di depan itu sama, nanti hanya paling belakang aja yang berbeda. Misalnya ada angkanya atau kodenya. Kan kodenya aja yang berbeda. Jadi kita bisa menggabungkan linknya di depan, linknya sama aja, nanti belakangnya diganti angka. Nanti kita akan ke situ soal mengganti, menggabungkan teks sama angka. Nanti kita ke situ di pertemuan ini. Jadi ini silakan dicoba. Nama resminya kalau di komputer ya, di programming nama resminya itu string, ya teks atau string. Jadi kalau nanti nyari di Google atau kalau baca string, maksudnya string itu teks, ini aja.
Jadi tipe data nanti kita bahas itu tipe data. Tipe datanya itu string. Kita sekarang ke coba sendiri. Silakan mencoba mengetik seperti ini. Halo dunia. Seperti ini ya. Tadi saya bersihkan ini. Nah, silakan mencoba. Ini sampai 04 ya. 2 menit ya. Oke, teks sudah. Selanjutnya adalah variable. Untuk menambah sel bisa juga pakai huruf B di keyboard ya. B. B. Bravo. Lalu M. Variable. Eh, kok nggak ini? Oh, row. Kan perhitungan ini tadi hanya ada di sel ya. Dan hanya begitu dijalankan kodenya, teksnya ya udah gitu aja. Nah, sekarang kita kan pengennya kita bisa pakai ulang. Kita bisa pakai ulang. Caranya, kalau di pemrograman itu, pemrograman komputer, caranya adalah kita simpan nilainya itu di dalam variabel. Variabel itu adalah satu blok, satu tempat di memori, di RAM, yang kita pesan dan kita kasih nama. Anggaplah seperti di perumahan, tiap lokasinya kan ada namanya ya. Misalnya A1, A2. Nah, kita kasih nama A1 supaya nanti gampang kita panggil lagi atau gampang kita sebutkan. Oh, rumah saya di A1 seperti itu. Atau kita bilang ke satpam, tolong datang ke A1. Atau kalau sampaikan ke teman, oh besok datang ya rumahnya yang A1. Nah, variabel fungsinya seperti itu. Jadi kita menampung satu nilai di RAM, di memori. Biar gampang, RAM atau memori itu kita kasih nama. Supaya nanti mudah untuk kita lakukan banyak hal atas lokasi itu, atas nilai atau apapun yang kita simpan tadi itu. Jadi penamaan itu caranya adalah kita ketik namanya lalu sama dengan nilainya. Misalnya var sama dengan 1, berarti variabel var itu bernilai 1. Satu tempat di RAM diisi dengan angka 1, tempat itu dikasih nama var. Jadi kalau di masa depan, di selanjutnya, kalau kita mau panggil var, cara manggilnya gini aja, maka akan ditambahkan, oh, panggil var. Komputer, Python memerintahkan komputer memanggil var, lalu komputer menampilkan 1. Karena var, seingat komputer, var tadi bernilai 1. Var ini, variabel ini harus dibuat dulu baru dipanggil. Misalnya kita buat var 2. Itu bermasalah. Name var 2 is not defined. Karena kita belum mendefinisikan. Kita belum membuat var 2. Tapi sudah kita panggil. Jadi komputer bingung nih. Katanya ada lokasi var 2 di RAM, tapi dicari kok nggak ada. Tadi proses mencari ya. Terus error. Error, ada pesan kesalahannya. Name error, name var 2 is not defined. Jadi biasanya kalau ada kesalahan di program itu ada pesan kesalahan seperti ini. Kita bisa menelusuri kesalahan itu kira-kira apa. Dan kita bisa memperbaiki ya. Jadi cukup dibaca aja yang bagian yang merah-merah ini ya. Untuk var 2 tadi, kita bisa bikin dulu var 2 sama dengan 10 ya. Sekarang kalau kita panggil
var 2 itu sudah nggak error lagi. Dia akan menampilkan angka 10 karena sudah kita buat variabelnya atau sudah buat kita sudah tandai di RAM bernama var 2. Lalu kita isi dengan angka 10 var var 2 tadi. Sehingga pada saat dipanggil sudah ada, sudah nggak error lagi. Selain angka bisa juga variabel itu teks kayak tadi ya, sama dengan ini var 3. Lalu kalau mau dilihat apa isi dari var 3 itu apa sih? Ketik aja di sel lalu dijalankan. Oh, var 3 adalah teks bernama ini var 3. Var ini variabel nanti bisa macam-macam ya. Bisa bukan hanya angka, teks, bisa berbagai hal. Nanti di versi yang selanjutnya kita akan terus ketemu dengan variabel ini. Ada beberapa aturan ya untuk variabel ini. Misalnya tidak bisa dipisah dengan spasi atau tanda baca. Jadi var 2 sama dengan 10 ini nggak bisa. Error. Kalau var 2 sama dengan 100 ya biar. Ini nggak apa-apa. Ini oke. 100. Kalau ada variabel nama variabel yang sama di atas tadi ini kan nama variabelnya var 2 diisi angka 10, lalu di bawah lagi dipanggil lagi var 2 diisi angka 100, maka komputer akan menggunakan nama terakhir, akan menggunakan nilai terakhir yang kita ketikkan kode 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 terakhir lah. Di var 2 nilainya 100. Walaupun di awal kita bilang var 2 10. Jadi kode itu dijalankan dari atas ke bawah. Jadi kalau nemu hal yang sama lagi, nama variabel sama, yang akan digunakan adalah yang terakhir. Variabel itu diisi dengan angka berapa, atau diisi dengan hal apa. Saya bikin lagi nih, var 2 sama dengan teks. Ini teks low. Kalau kita panggil lagi var 2 bukan 10 atau 100, tapi jadi teks. Ini teks low. Karena sebelumnya, karena terakhir kita mengisi var 2 dengan teks. Lalu aturan lainnya adalah tidak diawali dengan angka. Seperti ini 4 var sama dengan 10 itu nggak bisa. Kalau var 4 sama dengan 10 bisa. Jadi ada beberapa aturan tertentu. Jadi nggak ada tanda baca, nggak ada spasi, terus tidak diawali dengan angka. Lalu ada aturan lain, ada beberapa kata yang kita nggak bisa pakai karena sudah dipakai sama Python. Tapi biasanya itu akan ketahuan kok. Seperti ini, true, kita nggak bisa pakai karena sudah dipakai sama Python. Saya bilang kita akan segera tahu karena seperti di atas var 4 warnanya putih. Sementara di bawah true warnanya nggak putih. Jadi di tempat menulis kode biasanya sudah ada pewarnaan berbeda untuk teks atau kata yang sudah dipunyai oleh pattern yang kita nggak bisa gunakan lagi. True, false, itu kita nggak bisa pakai lagi. True, false, apa lagi ya? STR, STR kecil kayaknya. STR. Nanti nggak bisa lagi. STR, INT itu nggak bisa. Tapi kalau kita tambahin angka atau tambahin underscore, ditambahin apa ya, teks lain itu bisa. Tapi kalau INT aja atau false aja, yang warnanya kalau di Jupyter Lab yang warnanya hijau ya, itu nggak bisa. Teks yang warnanya hijau itu nggak bisa dipakai sebagai nama variabel. Jadi ada aturannya itu aja sih, aturan penamaannya. Kita harus ingat semua var, sebaiknya ya nggak juga sih, kan nggak banyak-banyak. Di mana lihat var apa yang dibuat, kalau kodenya lebih banyak, nanti di Jupyter tuh ada beberapa library ya, ada beberapa plugin untuk itu. Daftar variabelnya apa aja itu ada. Tapi umumnya kalau kebutuhan audit, variabelnya nggak banyak sehingga
Kalaupun butuh ya dilihat aja ke atas ya. Dan nanti ada beberapa aturan lagi, misalnya kalau bisa jangan jauh-jauh variabel dari, tapi enggak lah. Nanti ada. Nanti untuk pertanyaan ini, apakah di mana saja variabel apa yang sudah dibuat, nanti atau di pertemuan kapan nanti s- saya kasih tahu ininya aja ya. Library Jupyter untuk itu ya. Jadi ada untuk memperlihatkan daftar variabel yang sudah dibuat ya. Lebih mudah seperti itu. Tapi dari pengalaman sih sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget ingat semua variabel nggak kok. Variabelnya juga nggak akan banyak-banyak amat kok. Nggak. Jadi di pertemuan selanjutnya nanti akan saya ceritakan soal itu aja ya. Soal library-nya aja ya. Jadi dari library itu berisi ada satu tampilan di Jupyter Lab ini. Nanti kalau kita klik itu dia akan memperlihatkan daftar variabel yang sudah kita buat. Seperti itu. Nggak perlu diingat nggak usah khawatir soal itu. Lalu silakan mencoba sendiri seperti ini. Membuat variabel H dan I. Silakan dicoba. Yang sebelah kiri ya. H sama dengan halo. Ini saya mencoba menggabungkan ya. H tambah Duni. Misalnya ketik tapi oke, oke. Lalu nanti silakan dijalankan ya. I sama dengan 10. I sama dengan I kali 5 bagi 3. Nah, itu dua sel ini silakan dijalankan ya. H sama dengan H. Oke. Ini 2 menit ya, sampai 19. Silahkan. Variabel itu ya. Variabel. Lalu ini pengetahuan aja ya. Tipe data. Masing-masing semua hal di komputer itu diklasifikasikan atau dikelompokkan tipe datanya. Tip, biar gampang tipe data ya. Ini semua hal lah. Ini. Kayak ini angka 10. Ini kan saya jalankan dulu ya. Halo dunia. Jadi seperti ini. Teks halo disimpan dalam variabel H, lalu bisa digabungkan selanjutnya. Ini satu, oh ini error. Satunya belum kasih lihat ya. Satunya 16, sekian sekian. Jadi angka huruf I-nya variabel I-nya di-update jadi 16,6. Ini ini tipe data juga nih. 16,66 ini ada tipe datanya. Oh, ini tipe data angka. Yang di atas ini tipe datanya teks atau string ya. Dia ada lagi tipe data yang berbeda. Angka juga macam-macam. Ada angka bulat, ada pecahan. Jadi misalnya ini sama dengan 10. Ini kalau kita mau lihat tipe datanya, type I, type buka kurung lalu datanya ya. Misalnya type 10 lalu dijalankan itu in. In maksudnya integer. Atau kalau kita ganti jadi I ya, type I kan nanti 10 ya. Itu integer juga. Kita ganti lagi type tadi misalnya 16,6. Komanya untuk desimal pemisahnya pakai titik ya. Jadi bukan koma ya. Ini tipe datanya float. Itu maksudnya pecahan, bilang pecahan gitu aja. Kenapa perlu ngerti tipe data? Karena nanti kita punya problem. Kalau tipe datanya berbeda, kit- kita nggak bisa gabungin. Contohnya satu tambah 2. Angka satu ditambahkan dengan teks 2. Itu nggak bisa. Pattern bingung. Tadi ya bahasa formal ya. Harus dia kaku banget. Nggak bisa variasi sedikit nggak bisa. Angka satu tambah 2 tuh nggak bisa. Oke. Tipe datanya berbeda nih.
Jadi ada pesan kesalahannya tuh type error, tipenya salah. Unsupport operand bla bla bla. Karena satunya tipenya integer, angka, angka bulat ya. Angka pun ada angka bulat, ada angka pecahannya. Satunya tipenya integer, satunya str atau string text. Itu nggak bisa digabungin. Jadi perlunya kenal tipe data seperti itu. Kita bisa satukan, misalnya angka satu ditambah teks dua. Kalau mau ditambahkan, kalau mau digabungkan, kayaknya satunya aja di convert, dirubah angka satu dirubah jadi teks, jadi string. Caranya ada fungsi ya, str buka kurung angka satu baru ditambah dengan teks 2 tadi. Kalau ini dilakukan, kodenya oke. Karena teks satu ini, angka satu ini dirubah jadi string. Jadi str itu fungsi untuk mengkonversi tipe data lain jadi string. Misalnya 61,7, koma dengan desimalnya pakai titik ya. Jadi yang di atas str satu berarti tipe datanya integer, bilangan bulat, dikonvert jadi string, jadi teks. Yang di bawah bilangan pecahan dirubah jadi string dulu baru ditambahkan dengan angka 2. Jadi kita bisa samakan tipe datanya dulu baru kita operasikan. Kita tambahkan, contohnya ditambahkan di concat kalau teks ya. Kalau di Excel namanya kalau nggak salah concatenate. Jadi menggabungkan. Digabungkan caranya sama kita satukan dulu tipe datanya. Jadi str buka kurung atau tadi type buka kurung ini fungsi ya. Jadi fungsi adalah suatu fungsi, suatu hal tertentu yang dilakukan oleh komputer. Nanti kita bisa juga membuat fungsi kita sendiri. Jadi dengan memanggil fungsi itu, maka isian misalnya 1,7 nilai di dalamnya akan dilakukan apa? Misalnya seperti 1,7 dipanggil dimasukkan dalam fungsi string, dimasukkan dalam fungsi str, maka akan dikonvert jadi teks, jadi string. Ini namanya fungsi yang nanti diikuti dengan kurung ya, buka kurung tutup kurung ya. Itu namanya fungsi. Nanti mungkin 3-4 pertemuan lagi kita akan sampai ke sana. Kita membuat fungsi kita sendiri. Misalnya fungsi membuka halaman pertama PDF. Ya, PDF tapi halaman pertama doang. Kita bisa membuat fungsi itu. Membuka dalam hal ini misalnya kita download dulu dari suatu website, baru kita buka halaman pertamanya, PDF-nya ya. Atau kita buka dari folder tertentu. Kita ambil dulu dari folder tertentu, lalu kita buka halaman pertamanya. Itu kan ada berapa langkah ya? Ada berapa langkah. Di programming ada namanya algoritma, mungkin sering dengar ya algo-algo. Algoritma itu sebenarnya hanya urutan langkah mengerjakan sesuatu aja. Jadi misalnya algo mengambil data dari internet. Sebenarnya ada beberapa langkah untuk sampai ngambil data. Kita manusia pun melakukan hal yang sama. Misalnya satu, buka browser dulu. Yang kedua, ketik linknya. Yang ketiga, tekan enter. Nah, itu kan ada urutan langkahnya. Ada algoritmanya. Urutan langkah itu, saya ketik ya. Buka browser, lalu dua, ketik link, tiga, tekan enter. Ini namanya algoritma. Urutan ini harus seperti ini. Nggak bisa dibalik. Misalnya, satu, tekan enter. Dua, ketik link misalnya. Tiga, baru buka browser. Itu nggak bisa begitu. Algoritma itu harus urut seperti ini. Buka browser dulu, setelah itu baru ketik link, baru tekan enter. Kalau kita manusia biasanya melakukan itu tapi tidak sadar bahwa sebenarnya ada urut-urutan. Nah, kembali lagi, komputer itu sebegitu bodohnya, kita harus kasih tahu urutannya, urutan mengerjakannya seperti apa. Selain itu, kita harus kasih tahu dia juga cara mengerjakannya seperti apa. Jadi urutan cara seperti itu. Oh, caranya adalah kita convert dulu 1,7 jadi string, baru kita tambahkan dengan teks 2.
Itu kan kita kasih tahu komputer caranya seperti itu. Jadi algoritma itu maksudnya begitu, urutan kerja. Algo itu urutan kerja. Itu ya. Ini yang saya lakukan menambahkan tanda pagar di depan teks itu artinya menjadikan baris teks itu jadi komentar. Jadi komentar maksudnya tidak akan dijalankan oleh Python. Ini adalah komentar. Jadi dan nggak akan error. Kalau saya tidak pakai tanda pagar, maka akan error. Karena apa nih? Ini adalah komentar itu apa? Itu Python bingung. Ini apa? Ini teks, ini variabel kah atau apa? Python bingung. Nah, kadang kita butuh di dalam kode kita butuh komentar untuk menjelaskan. Di kode di atas menggabungkan angka satu dan teks 2. Kita butuh keterangan seperti ini di dalam kodenya seringnya. Karena itu di ada fitur namanya komentar di semua bahasa pemrograman ada fitur itu komentar untuk menambahkan teks yang tidak akan dijalankan oleh patternnya. Bisa juga di samping gini ya, bisa di bawah. Tapi jangan di depan. Kalau di depan ya jelas. Seluruh baris kode itu saya copy dulu ya. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini ya semua yang di sebelah kanannya tanda pagar kan komentar ya. Ya kodenya nggak akan dijalankan. STR 1.7 tambah 2-nya nggak akan dijalankan karena dianggap sebagai komentar yang nggak akan dieksekusi, nggak akan dijalankan oleh Python. Seperti itu. Tadi intermezzo ya, tipe data. Kebutuhan tipe data itu seperti itu. Kita perlu mengenali supaya nggak bermasalah atau kalau punya kebutuhan berbeda. Saya contohkan tadi link ya. Link sama dengan https google.com nah, tambah satu. Ini akan error karena satunya ini adalah angka integer. Jadi str 1. Kalau kita buka link ke https google.com garis miring 1. Nanti kita bikin lagi link sama dengan atau gini. Link depan https google.com link belakang link sama dengan link depan tambah link belakang. Ini bermasalah karena tadi ya link belakang si satu harus kita convert dulu ke string. Nah, seperti ini ya. Lalu misalnya dirubah nih, kita rubah. Ini penerap kita akan menerapkan ini pada saat scraping. Karena kalau scraping seperti ini. Link depannya berubah, link depannya tetap, link belakangnya berubah. Nanti supaya linknya berubah terus, nanti ini angka 2 kita rubah aja jadi 3 misalnya. Kalau 3 kita jalankan ulang, kodenya sudah jadi 3, google.com 3. Kalau jadi 4, di Jupyter Lab ada fungsi untuk menjalankan semua sel di bawah ini. Ada run selected cell and all below. Jadi dari sel ini sampai ke bawah dijalankan ulang. Ini karena kita ganti jadi 4 tadi maka link menjadi google.com 4 angka. Kita butuh ini untuk nanti terutama scraping ya, web scraping. Karena linknya biasanya depannya nggak berubah, belakangnya aja yang berubah angkanya. Seperti itu. Fungsinya menggabungkan seperti itu. Lalu silakan coba sendiri ya. Ini 2 menit cukup ya. H sama dengan saya kirim. H sama dengan 5, I sama dengan 10, J sama dengan H kali I. Nah, bisa nggak?
Silakan ya, 2 menit sampai 36. Oke, ini ada yang nyobain dan berhasil. Ya, ini harusnya nggak berhasil ya. Kalau dicobain, ini berhasil loh. Anehnya, masing-masing bahasa pemrograman tuh punya keanehan sendiri ya. Di Python, anehnya seperti ini. Kalau ditambahkan H tambah I, itu error. Can only concatenate, karena tipe datanya berbeda ya. Di atas adalah 5 ini teks, string, yang 10 I-nya itu adalah angka. Kalau ditambahkan nggak bisa, tapi dikalikan bisa. Jadi ada ketidakkonsistenan. Kalau kita melihat J itu apa sih? J itu adalah teks 5, bukan angka 5 ya, ini teks ya. Diapit tanda petik ya. Ini teks. Teks 5 diulangi sebanyak 10 kali. Jadi Python menerjemahkan teks dikali angka dengan misalnya ini teks. Teks dikali angka, Python menerjemahkan sebagai ulangi teks ini sebanyak sekian. Jadi ada ketidakkonsistenan. Padahal kalau tambah nggak mau, tapi kalau dikalikan mau. Yaitu pilihan desain bahasa pemrogramannya. Kita cukup tahu aja supaya jangan terjebak aja. Ya ini teks. Hasilnya seperti itu. Nah, sudah habis. Saya, ini pas nih. 90 menit. Ini istilah-istilahnya, Python bahasa pemrograman, populer di kalangan penggiat data. Ya, mudah-mudahan kita sampai di titik di mana kita bisa bikin model untuk audit. Model data ya, maksudnya ya. Model statistik gitu ya. Atau model machine learning untuk audit. Lalu library itu adalah add-on atau plugin tambahan untuk Python. Library, seperti tadi Jupyter Lab itu library. Mungkin pertemuan keberapa nanti kita akan mulai mengenali library. Ada library bawaan, ada library yang perlu kita install. Seperti Jupyter Lab tadi kita perlu install karena di Python aslinya nggak ada library itu. Ini kekuatan Python di library itu sih macam-macam. Anaconda itu kalau kita mau download dan install Python ada di python.org. Bisa juga, tapi lebih enak pakai Anaconda aja karena sudah sekaligus menginstal beberapa library yang kita butuhkan untuk olah data. Kalau di kalau Anaconda ya. Kalau Pythonnya ada di sini, python.org. Bisa juga download ini. Nggak harus Anaconda. Lalu Jupyter Notebook itu aplikasi web berisi dokumen, ya kayak tadi notebook ya, yang dijalankan oleh Python. Jupyter Lab, bla bla, sel tadi, satu area sendiri. Nah, nih, ini sel yang ada angka dengan kurung siku tadi ini satu sel. Satu sel bisa banyak baris kode ya, seperti ini. 5 10 H kali I, ini kan ada minimal 3 baris ya. Ini akan dijalankan sekaligus sebagai satu kode sendiri. Ini sel, namanya sel ya. Dijalankan selnya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, saya ke kesimpulan, nanti ada PR dan iklan. Kesimpulannya komputer itu kalkulator besar ya. Ukurannya besar. Besar juga dalam artian dia bisa memuat data lebih banyak, melakukan lebih banyak hal. Banyak hal bisa dilakukan oleh komputer. Komputer kan hanya kenal sebenarnya cuma kenal 0 dan 1 ya. Nanti ada macam-macam teknik untuk sampai jadi gambar, jadi file segala macam. Karena itu juga nanti ada batasan teknis seperti yang paling umum kita temui adalah di Excel pembulatan angka belakang koma. Misalnya angka desimal sekian desimal belakang koma, kalau kita kalikan atau kita jumlahkan, hasilnya meleset. Itu namanya floating point. Jadi poin titik di belakang desimal. Karena komputer cuma kenal 0 dan 1, maka sebenarnya bilangan desimal itu sebisa mungkin
dekatkan ke bilangan biner. Bilangan biner 0, 0 dan 1 ya. Nah, karena ada batasan teknis tadi, sehingga yang bisa kita rasakan adalah kayak gitu. Ada miss-miss sedikit kalau perhitungan matematika yang pakai desimal. Karena itu ada beberapa metode untuk menyelesaikan, mengakali lah. Kayak di bank, seingat saya itu ada beberapa aplikasi bank yang untuk menghindari desimal, mereka mengalihkan dengan 1000. Jadi 0,1 itu ditulis sebagai satu. Oh, saya ilustrasikan aja ya. Tapi ini pengetahuan umum aja, supaya kalau kita ketemu, misalnya kita buka database, terus kok angkanya gini ya. Oh, kita perlu bagi dengan 1000. Angka bagi 1000. Misalnya kita ketemu angka 10 juta, 1 juta misalnya. Atau 1000, berarti sebenarnya angkanya itu satu. Kalau angkanya 100, berarti sebenarnya 0,1. Seperti itu. Nah, karena kalau 0,1 disimpan 0,1 lalu dikalikan misalnya dengan bunga sekian persen misalnya, itu akan meleset. Lebih mudah kalau disimpan sebagai 100. Jadi kalaupun nanti dikalikan 2% kali 2 ya bagi 100 kan lebih mudah, lebih angkanya bulat, lebih presisi nanti. 100 ini berapa? 2 berarti 2. Tambahannya 2 misalnya. Seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Ini teknik penyimpanan lah atau teknik mengakali tadi sih soal desimal. Jadi buat kita pengetahuan aja. Siapa tahu ketemu dengan di database kok angkanya gede gini ya. Oh, ini hanya untuk mengakali floating point aja. Jadi kita memproses datanya adalah oh kita bagi 1000. Lalu selanjutnya ada PR. Nanti slide-nya akan dibagikan atau di mana? Dibagikan lewat email atau lewat di Teams ya, MS Teams ya. Slide dan notebooknya akan dibagikan lewat itu ya. Jadi PR-nya adalah seperti ini. Di sel tulis 6 bagi 2 buka kurung 1 tambah 2 tutup kurung tanpa sama dengannya. Atau gini nih. Ini hasilnya berapa? Lalu output dari tipe ini, atau ini. Nah, ini dua ini masukkan di sel yang berbeda ya. Lalu dieksekusi hasilnya seperti apa? PR-nya seperti itu. Ini PR-nya dikerjakan kalau nganggur. Ini kan gampang banget ya. Nggak boleh dikerjakan. Kok lama? Oh lama. Ya jadwal selanjutnya, oh ini iklan. Bukan. Tapi ini beneran ada. Lalu saya mau beriklan yang apa lama ya? Saya mengadakan kelas cohort atau kelas private. Private itu kalau mau dengan ritme yang lebih sesuai dengan kondisinya. Temanya bisa apa saja sebenarnya, tapi umumnya web scraping yang banyak. Ada hands on seperti tadi studi kasus, lalu ada PR juga. PR-nya mungkin lebih banyak ya. Jupyter Lab adalah sama dengan Google Colab. Ya, Google Colab adalah Jupyter Lab versi online. Selain Google Colab, ada beberapa juga penyedia Jupyter Notebook online seperti Kaggle, terus JetBrains itu apa ya? Saya lupa. Ada tweetnya x.com. Nanti saya share juga ya tweetnya, ya. Nah, ini dia. Aku pilih. Ada Hex. Colab, iya, Kaggle. Lalu Jupyter.org. Ada juga Anaconda juga ada. Tapi butuh loginnya. Loginnya daftar aja gratis kok. Cocalc ini gratis juga butuh login. Datalore butuh login. Hex ini butuh login juga. Ada, oh ini. Ini dipilihin 7 aja yang gampang aja. Ada berapa lagi? Jadi nggak perlu sebenarnya untuk pengenalan gini aja, pengenalan basic pattern itu nggak perlu nginstal Anaconda juga. Tapi sekalian aja, kalau ini nanti sekalian supaya nanti bisa web scraping misalnya. Karena penyedia notebook online tadi nggak semuanya bisa kita pakai untuk scraping, untuk web scraping. Web scraping kan kadang lama ya. Seperti Google Colab itu kalau kita nggak ada kursor bergerak
di collabnya, dia akan berhenti bekerja. Jadi ada berapa batasan untuk notebook online-nya, Jupyter Notebook Online. Jadi kalau bisa pakai Anaconda ya Anaconda aja. Misalnya Anaconda sekalian. Oke, itu lalu ada referensi gratis. Oh ini saya baikkan ya, saya di chat ya. Ada referensi buku online, ini gratis. Untuk belajar Python atau saya suka yang kedua nih, Automate the Boring Stuff. Ini saya belajar dari sini. Belajar untuk mengotomasi banyak hal. Seperti mengkonvert PDF jadi Excel atau web scraping, web scraping itu ngambil data dari internet, ya, dari web. Itu dari sini. Buku Automate the Boring Stuff ini. Ini buku ada tersedia online dan gratis. Ada juga yang Pandas Basic. Ini Pandas itu library Python untuk analisis data. Bisa bantu banyak hal si Pandas itu. Di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan pakai Pandas, terutama pada saat nanti mengolah data ya atau web scrapingnya. Pandas itu bantu kita mengolah data jadi tabular, tabular kayak Excel ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya.